Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua yang dirahmati oleh Allah? Semoga kalian senantiasa sehat jasmani dan rohani. Selamat datang di channel Umma Azu. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing yaitu dengan judul Awal mula penciptaan manusia, nasib dan takdir. Perlu kita ketahui bahwa semua yang terjadi di alam raya ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Khalik yang maha mentakdirkan semua yang ada dalam genggamannya dan kuasanya, mulai dari yang terbesar hingga yang paling kecil, mulai yang rumit hingga yang paling remeh. Semua kejadian di alam raya ini tercatat dengan sangat baik dalam Lauhul Mahfuz, termasuk tentang kita sebagai manusia, di mana kita diciptakan dari air mani atau nutfah yang berasal dari saripati makanan yang tumbuh di dalam tanah. Kemudian dari air mani itu terbentuklah segumpal darah, alaqah, kemudian segumpal daging atau mudghah. Masing-masing proses itu memakan waktu selama 40 hari. Kemudian setelah berlalu 3 masa, yaitu 120 hari, Allah meniupkan ruh ke dalam janin. Ditiupkannya ruh sekaligus pemberian ketentuan yang berupa rezeki, ajal, amal, dan celaka atau bahagia. Tentang proses penciptaan ini Allah berfirman yang artinya, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini yang sangat kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 5. Dalam ayat ini terdapat penjelasan yang komprehensif tentang takdir penciptaan, mulai dari air mani hingga dilahirkan. Bahkan sebelum dilahirkan ada janin yang Allah tahan penyempurnaannya, baik itu dengan lahir prematur atau keguguran dan sebagainya. Bagi yang dilahirkan, ada yang Allah takdirkan hidup hingga dewasa. Banyak pula yang Allah takdirkan mati sebelum dewasa. Kemudian dari yang dewasa itu ada yang ditakdirkan oleh Allah hingga tua dan pikun. Tentang pikun ini Allah sudah menjelaskan bahwa pikun merupakan keadaan ketika seseorang mencapai usia lanjut dan tidak mengetahui apa yang dahulunya diketahui. Dalam ayat ini juga dijelaskan tentang cara Allah menghidupkan bumi dengan menurunkan air hujan. Bumi yang kering menjadi subur dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang indah di atasnya.
Tentang peniupan ruh sendiri yang terjadi karena janin berusia 120 hari dijelaskan dalam sebuah hadis yang panjang yang artinya, sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan ciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah atau air mani, lalu menjadi alaqah atau segumpal darah selama 40 hari juga, kemudian menjadi mudghah atau segumpal daging selama 40 hari juga, kemudian Allah mengirimkan malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya, dan ia diperintahkan agar menulis 4 perkataan atau ketetapan, yaitu rezeki, ajal, amal, dan kesengsaraan atau kebahagiaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah menentukan takdir seorang hamba saat usia janin menginjak usia 120 hari. Meski demikian, semua ketentuan detail tentang alam semesta sudah tercatat dengan sangat baik dalam Lauhul Mahfuz sebelum penciptaan alam, yakni ketika Allah menciptakan kolam untuk menuliskannya semuanya. Beriman kepada takdir sendiri merupakan salah satu dari 6 rukun iman yang wajib diyakini bagi mereka yang mengaku sebagai muslim. Hal itu menjadi salah satu tolak ukur baik dan tidaknya keimanan seseorang. Beriman kepada takdir akan mendatangkan pahala kebaikan dari Allah dan akan dimasukkan ke dalam golongan hamba yang beriman, taat, dan beruntung. Allah berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36. Takdir sendiri terdiri dari 2 hal, disukai dan tidak disukai. Kedua jenis takdir ini harus kita sikapi dengan bijak agar menjadi golongan orang yang beruntung. Jika takdir berupa sesuatu yang kita sukai, maka menjadi kewajiban bagi kita untuk mensyukurinya. Sementara jika takdir yang kita dapati adalah sesuatu yang tidak kita sukai, maka bersabar menjadi kewajiban kita. Sebab orang-orang beriman itu, kata Rasulullah SAW, pada suatu ketika ajaib semua urusannya. Mengapa mereka disebut ajaib? Jika diberi nikmat, mereka bersyukur, dan itu baik baginya. Kemudian, jika diberi ujian, mereka bersabar, dan itu pula baik baginya. Takdir dibagi menjadi 2, yang bisa kita ubah dengan izin Allah, dan yang tidak bisa kita ubah. Takdir yang tidak bisa diubah merupakan sesuatu yang berada di luar diri dan kuasa manusia. Seperti ketentuan bahwa matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, musibah, bencana alam, dan sebagainya. Adapun ketentuan yang bisa diubah, jalannya ada 2, yaitu doa dan usaha. Tentu perubahan takdir itu hanya bisa terjadi jika Allah berkehendak. Maknanya, Allah Maha mengetahui mana yang terbaik dan memberikan kepada kita pilihan tentang suatu hal. Jadi, perubahan suatu takdir menjadi takdir yang lain juga merupakan sebuah takdir yang sudah Allah tetapkan dalam Lauhul Mahfuz. Ada sebuah cerita yang dialami oleh seorang penuntut ilmu. Ia berkelana ke banyak guru dan menuntut ilmu ke berbagai tempat dalam waktu yang amat lama. Namun, kepandaian tak juga mampir ke dalam dirinya.
Alhasil, penuntut ilmu ini merasa putus asa hingga dia frustasi dan memutuskan untuk pulang ke negeri asalnya. Di tengah perjalanan, ia melakukan istirahat di sebuah gua. Di dalam gua itu, ia melihat ada batu berlubang yang disebabkan oleh tetesan air dari atas gua. Air tersebut hanya menetes sekali-sekali, tapi terus-menerus. Bisik sang penuntut ilmu, jika batu saja bisa berlubang karena terus-menerus ditetesi air, maka otakku akan lebih bisa mengalami hal serupa. Lalu, baliklah ia menuju tempat menuntut ilmu. Kemudian mempraktekkan cara belajar seperti tetesan air pada batu di gua yang dilihatnya di perjalanan tadi. Kemudian, penuntut ilmu ini menjadi ulama fenomenal dengan nama Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliaulah penulis kitab Bulughul Maram. Begitupun dengan nasib seseorang. Siapa yang malas, maka dia tidak akan menjadi kaya, meskipun dia ditakdirkan menjadi kaya. Dengan kemalasan itu, Allah memberikan takdir lain kepadanya. Sebaliknya, siapa yang rajin bekerja dan berusaha, maka lambat laun ia akan mencapai apa yang dicita-citakannya itu. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum selama kaum tersebut tidak mengubah dirinya sendiri. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah kepada keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Selanjutnya adalah yang dapat mengubah ketentuan Allah, yaitu doa. Doa adalah senjata orang beriman. Jika dipanjatkan pada waktu, tempat, dan oleh orang yang dijamin keterkabulannya, maka doa tersebut bisa menjadi daya ubah yang sangat luar biasa. Sering kita dapati sebuah kisah seorang yang selamat dari sebuah kecelakaan, sebuah musibah, atau hal yang tidak diinginkan lainnya. Ternyata terjadi karena doa yang dipanjatkan olehnya beberapa waktu yang lalu, atau sebab doa yang dipanjatkan oleh orang tuanya. Maka doa menjadi salah satu sarana mujarab yang harus kita ucapkan terus-menerus tanpa henti, apalagi lelah. Kita juga tidak pernah tahu kapan dan melalui siapa doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada sahabat yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.